Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan di depan gerbang Yuan kami, hanya karena kamu telah mengalahkan Lei Qian sekali? Raja Roh Kecil, Ling Zhen, berteriak dengan dingin. Wajahnya sekali lagi menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Rasa dingin yang menyeramkan, juga melonjak ke wajah acuh tak acuh Yuan Chang. Namun dengan segera, sifat kejam itu ditekan dengan paksa. Kedua matanya berisi tatapan yang sangat dingin saat dia menatap Lindong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Ling Zhen, berbalik dan pergi. Pada akhirnya, akan ada waktu untuk membalas kamu atas kemenangan yang kamu peroleh melalui kata-kata kamu ini. Mudah-mudahan, kamu masih bisa tertawa pada saatnya tiba. Ucap Yuan Chang sambil berbalik. Namun suaranya yang gelap dan dingin, yang berisi keinginan membunuh yang dalam, yang ditransmisikan ke arah belakang. Semua orang bisa mengatakan, bahwa orang yang paling menonjol di antara murid-murid muda Yuan Gate, kini telah marah oleh Lindong. Ling Zhen dan murid-murid gerbang Yuan lainnya juga menatap kelompok Lindong, dengan tatapan dingin dan jahat. Setelah itu, mereka berbalik dan mengikuti Yuan Chang. Hanya setelah penarikan murid-murid gerbang Yuan, barulah suasana bermusuhan secara bertahap menghilang. Cukup banyak murid Dao Sekte mengendurkan tangan mereka yang erat. Keringat hadir di telapak tangan mereka. Meskipun mereka merasa sedikit cemas di dalam hati mereka, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Dao Sek telah bertarung dengan Yuan Gate berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun mereka tidak pernah merasa puas seperti hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan juga diam-diam menghela nafas lega, ketika dia melihat Yuan Gate mundur. Dia menyimpan Heavenly Phoenix Sitar di pelukannya. Pada saat yang sama, dia melirik Lindong yang agak pucat, saat tatapan khawatir tanpa sadar melintas di mata besarnya. Aku terlalu lelah, tapi itu tidak akan banyak menghambatku. Jawab Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Pertarungan ini tidak dianggap santai baginya. Lei Qian memang memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Jika bukan karena Lindong telah mengaktifkan arai pembalikan rotasi formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan Lei Qian. Namun kita dapat dianggap benar-benar berselisih dengan mereka. Baiklah, aku awalnya berencana untuk mencoba secara damai melewati kompetisi sekte besar ini. Namun Yuan Gate telah menargetkan kami sejak awal, jika terus mengulur waktu, itu akan menghasilkan efek sebaliknya. Ying Xiao mendesah pelan. Selama perjalanan ini, dia akhirnya menyadari, bahwa dendam antara Yuan Gate dan Dao Sek sudah cukup dalam. Mencoba menghindarinya benar-benar terlalu tidak idealistis. Lindong mengangguk. Dia tidak bermaksud sengaja dan sepenuhnya membuat marah gerbang Yuan. Namun gerbang Yuan terlalu mendominasi dalam tindakan mereka. Terkadang, hal-hal tidak bisa dihindari hanya dengan menyerah begitu saja. Semua orang harus berhati-hati, ketika kita memasuki Burning Sky Ancient Stars nanti. Ucap Lindong. Lindong mengingatkan semua orang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa stas kuno pembakaran langit ini tidak sederhana. Kemungkinan interiornya tidak simen seperti harta karun kuno yang dia temui di masa lalu. Saudara Chen Gui, aku harus menyusahkan kamu untuk merawat adik perempuan aku ketika saatnya tiba. Ucap Lindong sambil melirik wanita berpakaian hitam di sampingnya, sebelum berbicara dengan Chen Gui. Aku saat ini tidak perlu kamu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Balas King Tan sedikit mengernyit, itu sabgat jelas, dia sangat tidak senang, bahwa Lindong masih memperlakukannya seperti dirinya yang sama sekali tidak berdaya di masa lalu. Namun protesnya jelas gagal mendapatkan hasil apapun. Lindong hanya melirik dan mengabaikannya. Hehehe, saudara Lindong, kamu tenang saja. Guru dengan tegas memperingatkan aku, untuk tidak membiarkan kecelakaan terjadi pada saudari junior ketika kami pergi. Jawab Chen Gui sambil tersenyum. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat pandangannya.
Murid-murid dari gerbang Yuan sudah berkumpul di depan ruang terdistorsi, yang jaraknya sangat jauh di depan mereka. Setelah itu, Yuan Chang yang memimpin gerbang Yuan mereka, perlahan-lahan melangkah maju di depan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memang memiliki metode untuk membuka simpanan kuno ya. Gumam Lindong, alisnya berkedut ketika melihat adegan ini. Yuan Chang mengepalkan tangannya di depan banyak tatapan, saat cahaya merah menyala muncul di tangannya. Dalam kelompok cahaya itu tampak seperti api yang menyala. Yuan Chang melemparkan tangannya. Gumpalan api merah menyala itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, api yang disertai dengan ekor berapi-api, yang langsung menembak ke arah ruang yang terdistorsi. Bang-bang, api itu membuat kontak dengan ruang yang terdistorsi. Segera, cahaya merah api melingkar mulai berfluktuasi dan menyebar. Segera setelah itu, semua orang memperhatikannya, ketika ruang terdistorsi mulai perlahan-lahan pecah. Setelah merobek ruang yang terdistorsi itu, cahaya berapi yang tak berujung pun muncul. Aura yang sangat kuno terpancar darinya. Tampaknya mereka telah kembali ke tanah prasejarah. Bang, setelah merobek ruang terdistorsi ini, atmosfer juga tiba-tiba menjadi panas berapi-api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi sangat panas pada saat ini. The Burning Sky Ancient Stars adalah tempat harta karun kuno yang sangat terkenal di Unique Devil Region. Ada desas-desus, bahwa tidak hanya ada banyak seni bela diri kuno yang kuat di dalamnya, tetapi juga harta karun alami, dan sejumlah benda berharga yang tertinggal dari zaman kuno. Di antara mereka bahkan ada harta Yuan murni. Desas-desus ini cukup untuk menyebabkan banyak orang menginginkan simpanan kuno ini. Di masa lalu, tidak ada yang bisa membuka Burning Sky Ancient Stars ini. Karena itu, mereka tidak berdaya meskipun mereka mengidam-idamkannya. Sekarang, bagaimanapun, simpanan kuno ini akan dibuka. Oleh karena itu, keserakahan di dalam hati setiap orang pada saat ini, telah menjadi seperti seekor harimau yang melarikan diri dari kandangnya saat ia keluar. Swoosh! Keheningan hanya berlangsung sesaat, sebelum suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Banyak sosok manusia di dekat ruang yang robek telah menerobos masuk dengan cemas, terhadap simpanan kuno yang telah terbuka. Mata Yuan Chang acuh tak acuh, saat dia melihat sosok manusia yang dengan cemasnya bergegas masuk. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan mereka. Mari kita tunggu dulu, ucap Lindong. Mata Lindong mengeras. Dia melambaikan tangannya, dan menghentikan murid-murid Dao Sekte yang juga sedikit cemas. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas masuk ke dunia merah cerah, ketika Lindong mengulurkan tangannya untuk menghentikan murid-murid Dao Sekte. Namun begitu tubuh mereka masuk, mereka tiba-tiba mulai menyala dengan cara yang aneh. Segera, teriakan menyedihkan dipancarkan dari ruang merah terang itu, menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Banyak tokoh manusia dengan cepat berubah menjadi bola api. Pada akhirnya, mereka berserakan begitu saja, tampak seolah-olah mereka telah berubah menjadi abu. Adegan mendadak ini seperti sebuah baskom yang berisi air dingin, yang secara langsung memadamkan keserakahan semua orang, ekspresi horor muncul di mata banyak orang. Sepertinya, api kuno langit pembakaran ini bukan tempat yang semua orang bisa masuki. Murid gerbang Yuan yang berada di depan tiba-tiba mulai menarik kembali. Akhirnya hanya beberapa orang yang tersisa. Aura para tokoh ini semuanya sangat kuat. Mereka semua tanpa kecuali, telah melangkah ke tahap 8 Yuan Nirvana. 8 murid panggung Yuan Nirvana ini, langsung terbang ke Burning Sky Ancient Stars di bawah pimpinan Yuan Chang. Kali ini, tidak ada teriakan menyedihkan yang dipancarkan. Itu sangat jelas, kekuatan mereka semua telah mencapai tingkatan, di mana mereka bisa menahan panas berapi-api itu. Murid tahap 8 Yuan Nirvana akan mengikuti kita ke Burning Sky Ancient Stars. Sisanya akan tetap di sini untuk berjaga-jaga. Ying Xiaoxiao segera membuat keputusan, ketika dia melihat adegan ini dan mengumumkan dengan suara rendah. Beberapa murid dari Dao Sek tanpa sadar merasa kecewa ketika mereka mendengar kata-kata ini. Namun mereka juga mengerti, bahwa jika mereka dengan paksa menyerbu tanpa kekuatan yang cukup, kemungkinan nasib mereka akan sama dengan beberapa orang yang kurang beruntung tadi, menjadi abu yang tetap berada di tempat ini. Itu sangat jelas, ini akan memudahkan orang untuk menerima keputusan ini karena agak masuk akal. Para murid Sekte Dao dengan cepat memisahkan diri mereka sendiri. Ada juga puluhan murid di panggung 8 Yuan Nirvana. Sejujurnya, kekuatan eksterior Lindong adalah yang paling lemah di antara mereka. Tentu saja, tidak ada yang akan benar-benar berpikir, bahwa kekuatannya di permukaan, adalah kekuatan sejatinya. Setelah kekacauan singkat di langit ini, banyak faksi juga mulai memilih murid elit mereka.
Setelah itu, suara angin yang deras muncul. Banyak sosok manusia yang dilemparkan ke dunia merah terang seperti belalang. Kali ini, sesuatu seperti dibakar menjadi abu tidak terjadi. Ayo pergi, ucap Lindong. Setelah melihat bahwa pemilihan murid telah selesai, Lindong berhenti menunda-nunda lagi. Dia berteriak pelan dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Para murid dari Dao Sekte segera mengikuti di belakangnya. Puluhan tokoh cahaya bergegas melintasi langit. Dunia merah cerah di belakang ruang terdistorsi juga mulai membesar dengan cepat di mata Lindong. Lindong juga menghirup napas dalam-dalam dari udara panas saat dia masuk. Kedua matanya memiliki ekspresi bersemangat yang melintas di atasnya. Dia juga memiliki ketertarikan yang cukup besar pada Burning Sky Ancient Stars ini. Tentu saja, apa yang dia benar-benar ingin tahu adalah, bagaimana token cahaya yang dia dapatkan dari peleburan kuali tembaga, terkait dengan stas kuno langit membakar. Ketika Lindong memasuki ruang terdistorsi, dia jelas bisa merasakan semacam panas yang sangat liar dan keras, yang tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Rasa panas tampaknya berusaha untuk menyalakan tubuhnya. Perubahan yang tak terduga di tubuhnya ini, tidak menyebabkan Lindong merasa panik. Meskipun panasnya liar dan ganas, itu jelas tidak dianggap merepotkan bagi orang seperti dia yang sudah siap. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, saat Yuan Power yang agung melonjak dan langsung menekan rasa panas tersebut. Di saat Lindong menekan riak panas di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan beberapa tanda-tanda kekacauan di ruang sekitarnya. Setelah itu dia terkejut, bahwa Ying Xiao dan yang lainnya, yang awalnya memasuki Burning Sky Ancient Stars bersamanya, sebenarnya telah menghilang pada saat ini. Perhatian dengan cepat muncul di matanya, sementara Yuan Power yang besar dan kuat beredar dengan tenang. Dia dengan cepat mulai memindai sekelilingnya. Adegan yang muncul di hadapannya bukanlah kumpulan aula kuno yang diharapkan. Sebaliknya, itu adalah tanah merah yang cerah. Gelombang panas naik dari tanah, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Apakah ini stas kuno langit yang terbakar? Pikir Lindong. Lindong sedikit mengaitkan alisnya saat dia melihat magma merah cerah ini di depannya. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan turun. Ketika kakinya menyentuh tanah, energi liar dan panas langsung menyerbu tubuhnya. Itu membuat orang merasa agak kesal. Kekesalan di hatinya segera diluapkan oleh Lindong. Dia dengan cepat mengedarkan devouring power-nya dan benar-benar melahap energi panas di dalam tubuhnya. Ada yang salah. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat tanah merah yang luas dan cerah. Tidak ada orang lain selain dia di sini. Jumlah orang yang masuk sebelumnya agak besar. Dari penampilannya, Burning Sky Ancient Stars ini tidak sederhana. Mereka yang berharap menemukan harta dengan segera, tetapi setelah masuk akan merasa kecewa. Karena aku sudah tiba, aku akan melihat trik seperti apa yang bisa dimainkan oleh simpanan kuno ini. Gumam Lindong. Mata Lindong menatap ke kejauhan. Segera setelah itu, dia mulai berjalan maju dengan senyumnya, dan langsung menuju ke arah tanah merah yang jauh. Saat Lindong berjalan, ia mengamati parit yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di tanah yang merah membara. Tampaknya pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sini di masa lalu. Orang bahkan bisa melihat beberapa senjata yang rusak di dalam pasir merah yang cerah. Itu adalah tempat yang tampaknya memancarkan aura kesedihan. Sepertinya, perang besar telah terjadi di tempat ini. Gumam Lindong. Lindong perlahan berjalan selama lebih dari puluhan menit, sebelum dia mulai sedikit cemberut. Goresan lubang di tanah membuatnya mengerti, bahwa pertempuran yang sangat intens pasti terjadi di tanah ini. Apakah ini ujian dari sting kuno langit yang terbakar? Pikir Lindong. Lindong menemukan energi panas yang tampaknya merembes ke tanah ini, yang menyebabkan seseorang menjadi sangat jengkel. Namun energi ini tidak menimbulkan masalah bagi Lindong, yang memiliki devouring power. Berdesir. Ketika pikiran ini melintas di benak Lindong, beberapa langkah kaki samar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di dekatnya. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok mungil mendekati dari dalam pasir yang dipenuhi angin. Kintan, ucap Lindong terkejut. Lindong dibuat kaget lagi ketika dia melihat sosok mungil yang sangat akrab. Segera setelah itu, dia bersukacita. Kakak Lindong, balas Kintan. Pada saat ini, sosok kecil yang halus juga melihat Lindong, senyum dengan cepat mengangkat wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju Lindong. Lindong menyaksikan Kintan saat dia berlari. Senyum juga muncul di wajahnya. Namun senyum ini hanya bertahan sesaat, sebelum tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena ada kilatan dingin yang berkedip di tangan Kintan, saat dia menerkam ke arah dadanya.
Belati yang berkedip dengan cahaya dingin membentuk lengkungan rumit, saat mengarah ke tenggorokan Lindong. Saat dia hendak ditusuk, ekspresi Lindong menjadi gelap. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan agung menghantam tubuh King Tan. Bang! Suara yang dalam terdengar ketika tubuh King Tan terbang mundur. Namun, itu hancur ketika mendarat, dan sekelompok kabut merah terang naik sebelum mencoba untuk terowongan ke tanah untuk melarikan diri. Namun Lindong bahkan lebih cepat. Seutas cahaya devouring power ditembakkan dari jarinya, tepat sebelum kabut mencapai tanah. Itu membentuk jaring yang menjebak kabut. Kabut merah cerah berusaha melarikan diri, dan dengan panik menabrak jaring. Namun kabut itu menjadi semakin lemah setelah beberapa tabrakan. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat kabut merah cerah yang melemah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kesadaran di dalamnya. Hal-hal ini tampaknya agak misterius. Ekspresi dari pemikiran yang mendalam melintas di mata Lindong. Setelah itu, dia mencubit gugusan kabut merah cerah itu, dan menghancurkannya. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya, tatapan serius di matanya saat dia menatap dunia merah cerah. Tanah yang awalnya biasa, tampaknya memiliki jejak keanehan pada saat ini. Tempat ini sebenarnya tempat apa? Gumam Lindong. Mata Lindong menahan rasa dingin yang jahat di dalamnya. Adegan dari sebelumnya terlalu aneh. Sepertinya aku sudah terjebak, gumam Lindong. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin segera melintas di matanya. Dia sekali lagi mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tertarik untuk mencari tahu, apa yang sebenarnya ingin dilakukan tempat sialan ini. Gumam Lindong. Lindong terus berkeliaran di sekitar ranah merah cerah. Situasi yang terjadi tidak melebihi harapannya. Setelah penampilan King Tan, Ying Huan, Ying Xiao, Wang Yan, dan yang lainnya, yang muncul satu demi satu. Namun mereka semua akan menyerang Lindong saat mereka muncul. Meskipun mereka tidak berhasil melukai Lindong, itu menyebabkan api jahat secara bertahap naik di hatinya. Tempat terkutuk ini, sepertinya menciptakan orang-orang ini untuk menyerangnya berdasarkan ingatannya, gumam Lindong. Bang! Lindong sekali lagi mengecam penipu lain yang terpisah. Ekspresinya menjadi sangat suram. Hal-hal ini sepertinya datang kepadanya tanpa henti, dan dia tidak dapat menghentikan siklus tidak peduli berapa kali dia menyerang. Apakah ada lagi? Gumam Lindong. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah meledakkan sosok lain. Namun sosok lain samar-samar muncul di ruang terdistorsi yang tidak jauh dari arah depannya. Beberapa saat kemudian, itu sepenuhnya muncul dalam pandangan Lindong. Segera setelah itu, wajahnya tanpa sadar mulai berkedut. Ini karena orang yang muncul kali ini adalah Ling Qingzu. Sepertinya ini tidak akan pernah berakhir, gumam Lindong. Ekspresi Lindong gelap. Dia mengambil inisiatif saat tubuhnya bergegas maju. Sebuah tinju menghantam ke depan, dan kekuatan agung meledak ke arah sosok yang muncul tak jauh dengan kecepatan kilat. Sosok cantik yang baru saja muncul itu jelas sedikit terkejut, ketika melihat bahwa dia langsung diserang saat dia muncul. Dengan gerak kaki misterius namun anggun, dia menghindari kepalan tangan. Lindong tertegun sejenak ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihindari. Dia dengan cepat tertawa dingin. Kecerdasan mereka tampaknya telah meningkat ya. Gumam Lindong. Lindong sudah mendekati sosok itu setelah suaranya terdengar. Pada jarak ini, dia sudah bisa melihat wajah cantik Ling Qingzu yang tersembunyi di balik cadarnya. Dia bahkan menangkap sedikit kerutan di matanya. Bang! Namun ini tidak menghentikan Lindong untuk terus menyerang. Serangan telapak tangannya yang hebat, tanpa ampun menghantam Ling Qingzu. Ekspresi marah sepertinya melintas di wajah Ling Qingzu, setelah melihat Lindong terus menyerangnya. Dia mengangkat tangannya seperti jadel, tangan itu berisi kekuatan Yuan yang perkasa, saat bertabrakan dengan serangan Lindong. Bang! Kekuatan Yuan yang perkasa berdesir keluar, dan bahkan tanah pun terbelah. Lindong yang tidak siap, juga buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Segera, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Mengapa penipu yang muncul kali ini memiliki kekuatan seperti itu? Gumam Lindong. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ling Qingzu. Sosok di seberangnya sudah merajut alisnya di saat Lindong tertegun. Ada sedikit amarah dalam suaranya yang dingin. Kamu bisa berbicara. Lindong malah bertanya balik. Lindong sekali lagi terkejut. Segera, dia tampaknya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Apakah kamu adalah Ling Qingzu yang asli? Tanya Lindong lagi. Ling Qingzu menatap Lindong dengan ekspresi aneh. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Setelah melihat ini, rasa malu segera muncul di wajah Lindong. Kemungkinan dia sadar akan banyaknya wajah yang hilang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.